Terus wah, saya ya sana 25.000 mulai 5.000. Cik luwe tengkot atau pisah aku.
Selamat siang semuanya. Lu tunggu atau pizza lu? Lu pizza 25.000. Wes ini gocek 25.000 bu. 25.000 kan mau kiri.
Dialin. Hebo. Weh. Alin. Angel, nicknya Angel. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Tolong on cam semua ya. Oke. Yang belum on cam ini saya anggap nggak masuk loh ya kalau tidak on cam ya. Jadi harus on cam semua. Oke. Oke, jumlahnya berapa? Ada berapa, Mbak? 48 nih, Bu. 48. Sekarang yang join masih 42. Berarti kurang 6. Oke. Ini saya sudah dijadikan host. Ini tingkat berapa? S1 farmasi tingkat berapa? Tingkat 1 ya? Iya, Bu. Oke. Untuk sebelum UTS ya, kemarin sudah dipegang sama Bu siapa? Ada 2 dosen ya kemarin ya? Betul? Ya, betul ya. Oke, jadi nanti untuk anatomi fisiologi itu penanggung jawab mata kuliah anatomi fisiologi saya ya.
Jadi kemarin kita bagi, jadi yang sebelum UTS ada 2 dosen, terus setelah UTS saya. Dan untuk nilai UTS ya, hasil UTS memang sudah ada kesepakatan saya tidak pernah mengadakan remedi untuk UTS ya. Tetapi nanti nilai itu akan ada remedi pada saat jika nilai UTS dan nilai hasil UAS dijumlah ya tidak memenuhi syarat untuk kelulusan, baru saya mengadakan remedi seperti itu ya. Oke, mungkin kalian belum tahu saya, kita kenalan dulu ya. Sebentar. Oke. PPT saya sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah Oke, Ibu. sudah ya. Ya, ini nama saya mana ya? Oh, ini. Ini ya. Jadi saya biasa dipanggil dengan Bu Maria di sini. Saya dosen tetap atau home base di S1 Farmasi ya, home base saya. Kalau untuk tempat tanggal lahir dan sebagainya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau kalian itu paling kayak anak saya. Anak saya yang nomor 3 itu pun juga sekarang sudah semester 3. Kalian baru semester 1 ya. Jadi anak saya. Di Bu Maria ini anaknya ada 4. Ya, ada 4. Yang nomor 1 sudah, kok ketawa? Banyak ya? Iya, anaknya Bu Maria banyak. Jadi yang nomor 1 perempuan sudah bekerja di Cirebon sana. Terus yang nomor 2 laki-laki bekerja juga di Surabaya. Yang nomor 3 sekarang lagi kuliah di Jogja semester 3. Terus yang nomor 4 tuh masih kecil. Nah, punya boneka Bu Maria, masih kelas 2 SD, jaraknya jauh banget ya. Oke. Itu tentang pribadinya Bu Maria gitu ya. Kalau untuk riwayat pendidikan, kalian bisa lihat di sini, saya nggak usah menyebutkan. Yang jelas saya dulu alumni dari IIK juga, tapi bukan IIK pada saat itu. Namanya adalah Bakti Wiyata. Ya. Jadi Bu Maria lulusan tahun paling kamu masih bapak ibumu paling sih pacaran gitu ya. Jadi belum ada kamu gitu. Itu sudah mulai dari tahun 95. Nah, kamu masih belum lahir itu ya? Belum lahir ya, paling saya itu aja ya. Jadi kalau ketemu saya sudah tahu ya. Oke, ini ya. Nah, jadi SMAK kalau dulu itu Semak ya. Jadi backgroundnya Bu Maria ini gaduh-gaduh. Backgroundnya gaduh-gaduh banyak. Jadi ada analis kesehatannya juga dulu alumninya itu alumni IIK jurusan teknologi medis kalau sekarang ya. Kalau dulu itu namanya analis kesehatan. Ya. Jadi nah ini ya, ini dari D3 analis kesehatan Bakti Wiyata. Terus dulu semaknya juga dari ini, semaknya itu sekolah menengah analis kesehatan. Ya, terus
baru melanjutkan ke biologi medis karena memang pada saat itu harusnya belum ada D4 seperti sekarang gitu ya. Terus lanjut S2-nya juga biologi medis sama teknologi pendidikan. Jadi ada 2. Lanjutkan di Universitas Negeri Surakarta atau UNS ya. Terus yang terakhir ya 11 Maret. Ya sama Bu Prima katanya 11 Maret. Universitas 11 Maret. Terus yang terakhir Malang. Misalkan ada apa yang perlu ditanyakan. Oke. Nih. Nah, itu aja lah. Kita langsung pindah ke materi ya. Udah kenal. Kalau ini ada 46 ini yang kelompok apa ini? B. Kelompok A, Ibu. Oh, ini kelompok A. Iya. Ada kelompok ya? Wih, banyak sekali ya farmasi itu. 100 berapa tuh? 120 ya? Sekitar 120 mahasiswanya. Sama seperti keperawatan. Oke, kita langsung mulai untuk materi ya. Untuk materi hari ini, untuk melanjutkan materi yang sudah-sudah, itu materinya tentang sistem saraf. Sebentar. Mana ini ya? Ini ada yang dari IPS kah? S1 farmasi nggak ada harusnya ya, nggak boleh ada. Ini ada yang dari IPS? Ada. Ada, Ibu. Oh, ada. Oke. Oke. Untuk materi hari ini tentang sistem saraf. Ya, kalian pasti pada saat di SMA itu sudah mendapatkan pelajaran tentang saraf ya. Untuk yang jurusan apa namanya? Yang jurusan MIPA ya. Nah, yang dari IPS ya mengikuti kalau gitu ya. Jadi apa itu dari sistem saraf ya? Sistem saraf itu merupakan salah satu bagian yang mana untuk menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ya, sekaligus memberikan respon terhadap rangsangan. Jadi ada 3 titik poin terpenting pada sistem saraf ya. Karena yang memerintahkan semua kegiatan kita mau ngapain ya, itu adalah bagian dari sistem saraf. Nah, di sini untuk pengaturan di dalam penerimaan rangsangan itu dilakukan yang jelas oleh alat indera ya. Dan pengolah dari rangsangan itu akan dikomando oleh yang namanya saraf pusat gitu ya, yang kemudian akan meneruskan untuk menanggapi suatu rangsangan yang akan datang yang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera itu sendiri seperti itu. Jadi sistem saraf itu merupakan suatu koordinasi ya, hal yang besar dari koordinasi yang mana memang dia bertugas untuk menerima, terus merespon seperti itu ya. Satu contoh apa kegiatan misalkan kamu di luar merasakan panas gitu ya,
terus mempunyai rasa haus. Nah, secara otomatis gitu ya, secara otomatis saraf pusat ya yang di otak itu akan memerintahkan kita. Misalkan kalau pas di luar ya mungkin beli es dulu atau beli minum dulu seperti itu. Kalau misalkan di rumah ya secara otomatis kakimu akan melangkah ke kulkas misalkan untuk mengambil air minum. Nah, itu adalah suatu koordinasi ya. Suatu koordinasi yang mana dia akan menerima gitu ya, menerima rangsangan tadi. Kemudian akan dihantarkan. Nah, dihantarkannya kemana? Berupa kegiatan tadi. Jadi langsung dari saraf pusat ini akan memerintahkan. Misalkan saya harus mengambil air di kulkas. Nah, secara otomatis kita akan melangkahkan kaki menuju kulkas. Nah, itu yang disebut suatu rangkaian dari sistem saraf. Ya. Nah, sebenarnya dari sistem saraf itu apa sih sebenarnya yang bekerja di situ gitu ya. Nah, jadi di dalam suatu sistem saraf selain ada namanya ini organ yang paling penting ya, yaitu adalah otak ya. Ada hal yang sangat penting sekali yaitu adalah sel saraf itu sendiri atau yang disebut dengan neuron. Ya, nah ini adalah bagian dari struktur sel saraf atau neuron, di mana di dalam sel saraf atau neuron itu akan terbagi-bagi, ya, terbagi-bagi menjadi beberapa bagian yang mana dari beberapa bagian itu dia mempunyai fungsi. Itu antar bagian satu dengan bagian yang lain itu tidak sama. Nah, proses suatu koordinasi dari sistem saraf itu akan dimulai dari yang namanya bagian dendrit gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini adalah dendrit, ini adalah badan sel dari sel sarafnya, terus di sini ada inti sel atau nukleus ya. Nah, di sini ada badan saraf, yang mana badan saraf itu terdiri dari akson, selubung sel, ya, sel kawan, nodus Ranvier, sama terminal akson atau yang disebut dengan sinapsis. Nah, di mana dari bagian-bagian sel saraf ini dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ya, tidak sama gitu ya. Oke. Nah, di sini dendrit ya, dendrit itu adalah pada saat pertama kali dia akan menerima impuls ya dan menghantarkannya ke badan sel. Nah, ini ya, ini masih dalam struktur sel saraf ya atau neuron ya. Nah, bekerjanya seperti itu. Jadi pertama kali itu adalah dendrit ini. Kemudian badan sel itu akan menerima gitu ya, akan menerima dari impuls dari dendrit tadi gitu dan akan meneruskannya ke akson. Nah, mekanismenya seperti itu perjalanannya sistem saraf ya. Nah, kemudian dari ini apa namanya ini akson ya, ini ya. Nah, akson di mana akson? Di sini ya. Nah, sebelumnya ke sini nih dari atau di nukleus ya, di nukleus di mana di situ nukleus ini atau inti sel ini dia yang bertugas untuk mengatur aktivitas dari neuron. Jadi segala bentuk aktivitas itu diatur di nukleus atau di inti sel. Nah, yang mana dari akson tadi setelah menerima impuls dari badan sel gitu ya, dia akan menghantarkan ke sel saraf yang lain. Nah, ke sel saraf yang lain kemana ya? Dari sini langsung ke sini yang akhirnya nanti ke terminal akson atau sinapsis seperti itu. Urutannya seperti itu. Nah, apa fungsinya dari ini ya, nodus ya, ini ada nodus mana, nah ini nodus ini dia itu penghubung antara selubung myelin yang satu ke selubung myelin yang lain. Nah, di mana nodus ini dia berfungsi untuk mempercepat penghantaran dari
sistem saraf tadi gitu, atau rangsangan tadi, atau impuls tadi gitu. Nah, jadi yang bertugas mempercepat itu adalah nodus ini ya. Nah, kemudian setelah dihantarkan impuls tadi dipercepat gitu ya, kemudian dia akan masuk atau akan diterima oleh terminal akson atau sinapsis ini yang terakhir. Nah, untuk sel squam ini dia berfungsi untuk apa? Dia yang bertugas untuk menyediakan makanan. Untuk siapa? Untuk akson. Nah, ini ya. Ini dia menyediakan makanan di dalam ini. Nah, untuk akson sini. Terus selubung mielin untuk apa? Dia bertugas untuk melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Nah, ini. Ya. Dia menyimpan cadangan makanannya di sini, gitu ya, nutrisi-nutrisi seperti itu. Nah, di dalam sel saraf itu terdiri dari banyak macam-macam sel, ya. Jadi sel saraf itu terdiri dari banyak macam-macam sel saraf. Terdiri dari apa aja? Yang pertama itu ada neuron sensorik atau yang disebut dengan aferen. Ya, aferen. Nah, ini ya bentuknya tuh seperti ini. Terus gunanya untuk apa itu neuron sensorik? Neuron sensorik itu untuk menghantarkan impuls dari reseptor ya, dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, reseptor itu apa? Reseptor itu adalah penerima rangsang dan organ reseptor itu adalah alat indera. Salah satu contoh, kalau misalkan kalian pas ini menahan nasi atau merebus air ya, tidak sengaja tangan kamu itu akan menempel pada panci misalkan, otomatis kan langsung kamu ini ya kaget ya. Nah berarti ini bisa menghantarkan gitu. Jadi menghantarkan apa? Menghantarkan impuls tadi gitu dari reseptor kemana? Ke sistem saraf pusat di otak. Sehingga sampai di pusat akan diperintahkan gitu. Secara otomatis langsung tanganmu kamu tarik. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah neuron sensorik ya atau aferen. Terus yang berikutnya itu ada yang namanya neuron motorik. Neuron motorik itu eferen. Bentuknya hasilnya seperti ini. Jadi kalau seperti dadar telur ya, telur dadar itu ya. Nah, tujuannya atau fungsinya untuk apa? Neuron motorik namanya aja motorik. Nah, dia menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor itu apa? Efektor itu bisa berupa otot ya dan kelenjar seperti itu. Jadi di sini untuk sel saraf ini ada neuron sensorik, neuron motorik, ada neuron asosiasi ya. Ini dia satu rangkaian gitu ya, satu rangkaian. Nah, neuron penghubung ini yang jelas
terdiri dari berapa? Jadi sistem susunan dari sistem saraf itu ada dua ya. Sistem saraf pusat yang mana itu melibatkan organ otak dan sumsum tulang belakang. Terus yang berikut kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terletak di seluruh tubuh kita ya. Jadi dari sistem saraf tepi itu bisa dilihat dari berdasarkan tempatnya, juga bisa berdasarkan dari fungsinya gitu. Yang jelas untuk sistem saraf tepi itu ada pada semua atau di seluruh tubuh kita ya. Nah, sekarang kita bahas untuk sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu dilindungi oleh yang disebut dengan selaput meninges ya. Nah, jadi di sini nih terbagi menjadi kortek ya. Kortek itu bagian luar dari otak ya. Bagian luar dari otak kita itu kan ada kortek ya, tengkorak. Terus juga ada yang namanya di mana pada kortek itu mengandung banyak bahan sel saraf yang disebut dengan substansi glisea. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Nah, jadi kepala kita atau otak kita itu terlindungi oleh tengkorak ya. Ini lapisan paling luar ya. Terus ada meninges, ini lapisan yang kedua ya. Terus ada lagi otak besar. Nah, jadi otak besar itu dilindungi oleh dua bagian tadi ya. Otak besar atau yang disebut dengan cerebrum ya. Nih. Terus setelah itu ada yang namanya medula. Medula itu apa? Medula itu adalah bagian dalam otak. Nah, bagian dalam otak. Yang mana bagian dalam otak itu mengandung neurit dan dendrit yang disebut dengan substansi alba. Jadi ada kayak serat-serat gitu ya, itu saraf ya. Neurit dan dendrit. Nah, itu terletak di dalam otak. Terus juga ada yang namanya otak kecil. Nah, otak kecil itu disebut juga dengan cerebellum ya. Terus juga ada sumsum lanjutan atau yang disebut dengan medulla oblongata. Nah, sumsum tulang belakang itu letaknya ada di belakang dari otak kecil. Nah, jadi ini sangat berkaitan. Makanya disebut kenapa sistem saraf pusat ya, karena semua yang mengkoordinasi segala suatu kegiatan kita itu ada di otak. Seperti itu. Nah, ini ada struktur otaknya ya, tadi secara ini ada bagian-bagiannya juga. Kalau dipisah-pisah gitu kayak gini tampilannya. Nah, ini ya. Jadi yang kayak usus ini adalah otak besar. Ya, otak kecil nih belakang nih. Oke. Nah, di mana di dalam otak besar yang kita punya ya, itu mengandung atau mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi otak besar kita ini kalau dibuka gitu ya, ibaratnya ini kita kasih warna ya. Jadi ada yang namanya itu lobus frontalis, yang mana di situ dia sebagai pengendali otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual pada manusia. Ya, nah itu ada paling besar bagian dari otak besar kita. Itu bagiannya yang lebih banyak atau terdiri dari bagian yang lebih besar itu adalah pada lobus frontalis ya. Jadi intelektual manusia itu terbentuk di situ. Terus bagian yang berikutnya agak kecil ya. Itu ada yang namanya lobus parietalis, itu pengatur perubahan kulit dan otot. Nah, yang mengatur di otak besar bagian lobus parietalis itu untuk mengatur perubahan kulit dan otot. Terus ada bagian otak yang kecil. Nah,
itu disebut dengan bagian otak besar tapi bagiannya kecil gitu ya, itu lobus occipitalis. Dia merupakan sumber di mana pusat dari penglihatan. Nah, jadi mata kita ini nanti kalau misalkan ada suatu gangguan itu berarti juga ada keterkaitan dengan lobus occipitalis ya, bagian otak besar. Terus ini yang warna kuning ini juga ini lebih besar daripada lobus parietalis ya, karena di mana di sini lobus temporalis ini dia merupakan tempat atau pusat sebagai pusat pendengaran, penciuman, pengecap ya atau rasa. Nah, itu semuanya termemori atau terprogram di lobus temporalis. Nah, jadi pada umumnya gitu ya, otak besar kita itu berfungsi untuk satu, pengatur kepandaian seseorang. Kedua, sebagai daya ingatan atau memori ya. Terus ketiga, kesadaran. Terus yang keempat itu berfungsi untuk pertimbangan. Terus yang kelima itu adalah berfungsi untuk mengatur gerakan yang disadari. Seperti itu. Jadi gerak yang disadari itu berasal dari otak besar. Oke. Nah, ada bagian otak tengah ya di sini antara ini di antara otak kecil ya. Ini ada yang namanya mesencephalon yang berfungsi untuk mengatur gerakan refleks mata dan mengatur pendengaran. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan mata itu ya ada hubungannya dengan otak gitu. Ya, karena yang mengendalikan gerakan refleks mata itu adalah koordinasi dari otak tengah. Ini yang otak kecil tadi. Kalau otak kecil fungsinya untuk apa? Mengatur keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot dan posisi tubuh. Jadi posisi tubuhmu itu kamu mau duduk, mau berdiri, mau jongkok itu sudah terkoordinasi di bagian ini otak kecil, tuh ya. Juga untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, samping ini adalah tugasnya dari otak kecil. Nah, sumsum dari medula oblongata ya atau sumsum lanjutan yaitu merupakan lanjutan otak yang mana menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ada yang namanya sumsum lanjutan ya, penghubung antara otak ya, otak besar ke sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya untuk apa? Di situ banyak sekali fungsi penting ya pada sumsum lanjutan itu. Jadi mengatur denyut jantung, mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, mengatur gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar ya, mengatur bersin, sendawa, batuk, muntah dan juga mengatur gerak alat pernafasan. Jadi semua sistem ya, semua sistem yang dikendalikan atau bukan yang dikendalikan ya, yang dilakukan oleh tubuh itu dikendalikan oleh bagian sumsum lanjutan. Ya. Di mana pada sistem metabolis manusia itu ada banyak sekali, ada sistem kardiovaskuler, ya, ada sistem pernafasan, ada sistem pencernakan, ya. Nah, itu semuanya diatur di sini. Dia yang apa? Yang mengkoordinir atau dia yang mengatur ya. Nah, sumsum tulang belakang itu seperti apa? Jadi sumsum tulang belakang itu merupakan lanjutan dari medula oblongata tadi ya. Kalau medula oblongata kan ini. Nah, ini adalah sumsum tulang belakang nih. Di mana fungsi sumsum tulang belakang ini untuk apa? Untuk menghantarkan impuls dari otak dan ke otak. Juga mengatur gerak refleks. Jadi kalau misalkan kamu pas jatuh,
atau mungkin kecelakaan gitu ya, kena sumsum tulang belakangnya, nah itu pasti juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi semua aktivitas. Karena apa? Karena sumsum tulang belakang yang menghantarkan impuls dari otak dan ke otak, impuls ke otak gitu. Oke. Nah, sumsum tulang belakang itu terdiri dari dua ya, bagian luar dan bagian dalam. Ya. Nah, ini untuk bagian strukturnya dari sumsum tulang belakang ada bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, bagian dalam, ya saraf spinal di sini, ada sayap ventral ini. Jadi kalau dibelah itu seperti ini, sumsum tulang belakang kita itu, kayak gitu. Nah, sekarang setelah sistem saraf pusat, kita ke sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu berdasarkan tempat. Tadi Bu Maria udah bilang. Yang mana pada sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Ya, ini berdasarkan tempat. Saraf kranial itu berjumlah 12 pasang. Kalau untuk saraf spinal itu sebanyak 13 pasang. Ya. Nah, ini tempatnya di mana? Tempatnya ada di otak juga. Sedangkan untuk yang saraf spinal itu berasal dari sumsum tulang belakang. Asalnya ya. Nah, cabang saraf spinal itu akan berada atau akan mempersatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Gitu. Ya, makanya dia koordinasinya bisa sampai ke seluruh tubuh berdasarkan tempat gitu. Tapi asalnya itu tetap ya dari otak untuk kranialnya, terus spinalnya itu berasal dari sumsum tulang belakang. Ini bagian dari saraf tepi tadi ya. Di pinggang itu juga ada apa namanya? Saraf ya, saraf pinggang. Terus di punggung itu juga ada saraf ya, di pinggul, di saraf ekor. Nah, itu ya. Oke. Ini untuk sistem saraf kranial, jadi ada jenisnya itu sensorik dan motorik ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri untuk nama sarafnya, jenis sarafnya, dan asalnya dari mana, asal impulsnya ya. Nah, kalau sistem saraf tepi berdasarkan fungsi, nah di mana di sini sistem saraf tepi berdasarkan fungsi yang pertama itu adalah sistem saraf somatik atau saraf sadar, namanya aja saraf sadar, berarti untuk mengatur gerakan yang disadari ya, contohnya gerakan kaki melangkah ya. Nah, berdasarkan arah impuls yang dibawa ya, saraf somatik itu dibagi menjadi dua, tadi ada aferen dan eferen. Ya, membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat dan membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Seperti itu. Nah, terus kalau sistem saraf otonom atau yang disebut juga dengan sistem saraf tidak sadar. Nah, seperti apa ini? Jadi, mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung ya. Itu semua merupakan sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. Jadi otomatis ya, refleks. Karena otot jantung itu dia setiap detik itu akan memompa ya, akan memompa darah ya dari paru-paru ya ke seluruh tubuh. Nah, itu termasuk di dalam saraf tidak sadar karena bekerjanya secara otomatis. Kayak gitu. Nah, untuk sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua, saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini ya.
Ini yang termasuk letak dan fungsi saraf otonom yang disebut dengan gerakan yang tidak gerakan refleks ya atau otomatis ya, kayak mata kayak gini kan secara otomatis, misalkan selang beberapa detik gitu kan pasti kamu mengedipkan mata gitu toh. Kalau misalkan mungkin pas kemasukan air atau kemasukan apa kan secara otomatis pasti berkedip. Nah, itu adalah salah satu termasuk di dalam saraf otonom ya atau tidak sadar. Sedangkan di dalam bentuk gerak ya ada gerak biasa di sini atau yang disebut dengan gerak sadar ya. Ya namanya gerak sadar ya kayak lari pagi itu kan kita sadari pasti nanti kita melakukan suatu gerakan berlari kayak gitu. Sedangkan dalam bentuk mekanisme ini adalah suatu perjalanan dari sistem saraf tadi. Jadi dari rangsangan di sini ya, dari rangsangan atau hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor. Jadi mata atau alat indera ini akan menerima rangsangan. Kemudian impuls tadi itu akan dihantarkan menuju neuron sensorik ya, untuk kemudian diolah di otak. Nah, dari respon di otak ini oleh saraf motorik akan dihantaran ke efektor sehingga terjadilah gerakan seperti yang Bu Maria jelaskan di awal. Ya, prosesnya seperti ini. Ini adalah mekanisme gerak ya, gerak dari sistem saraf. Nah, kalau untuk yang gerak refleks ya kayak gini, hantaran impulsnya itu pada gerak refleks tidak melalui pengolahan pusat gitu. Neuron di otak itu hanya sebagai konektor saja. Ya, jadi ada dua konektor di otak ya. Neuron konektor di otak dan neuron konektor di sumsum tulang. Jadi ada dua konektor ya. Neuron di otak dan neuron di sumsum tulang. Nah, ini. Jadi neuron konektor otak itu secara gerakan yang refleks atau tidak sadar ya, salah satu contohnya misalkan kena panas matahari ya, secara otomatis kita akan menutup mata kayak gitu ya. Oke. Nah, mekanismenya itu dimulai dari reseptor, impuls dihantarkan ke neuron sensorik melalui otak, kemudian dikirim ke sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang ini, impuls itu akan diproses, kemudian dihantarkan ke neuron motorik, kayak gitu. Dan neuron motorik ini yang akan menyampaikan ke efektor, sehingga terjadi gerakan yang tidak disadari. Jadi nanti kalian kalau belajar itu dilihat mekanisme antara gerak refleks dan gerak sadar ya. Bagaimana mekanisme yang terjadi itu tidak sama. Oke, jadi penghantaran impuls yang melalui neuron itu terjadi karena adanya muatan listrik. Jadi saat istirahat bagian luar membran ya, serabut saraf pada saat istirahat itu bermuatan positif. Sedangkan bagian dalamnya itu bermuatan negatif. Nah, peristiwa itu disebut dengan polarisasi. Tapi ketika menerima rangsangan dari bagian luar, membran serabut saraf itu bermuatan negatif, kebalikannya. Sedangkan yang bagian dalam itu bermuatan positif. Nah, itu disebut dengan peristiwa depolarisasi. Makanya tadi berlawanan ya bacaannya. Oke. Kemudian terjadi perubahan aliran listrik dari negatif ke positif dan impuls akan diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang sehingga dapat menimbulkan suatu respon. Respon diubah menjadi impuls dan diteruskan neuron motorik ke efektor sehingga terjadi suatu gerakan atau kegiatan. Seperti itu. Nah, impuls sampai di membran parasinapsis tadi ya, sinapsis yang bagian terakhir
kemudian akan menuju membran parasinapsis karena apa? Karena adanya pengaruh Ca2+. Ya, di mana di situ nanti akan melepaskan yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini yang berfungsi menghantarkan impuls, ya, menghantarkan impuls ke ujung dendrit sel saraf lainnya. Terus untuk neurotransmitter ini ada 3, ada asetilkoin, ada noradrenalis, ada serotonin. Serotonin letaknya di saraf pusat, untuk asetikolin ya terletak di sinapsis seluruh tubuh. Oke. Neurotransmitter ini akan menerima impuls dan berdifusi melalui atau melewati celah sinapsis. Neurotransmitter berikatan dengan reseptor yang berada di pasca sinapsis. Ikatan ini menyebabkan impuls bisa diteruskan ke saraf yang lain. Jadi untuk menghantarkan antara saraf yang satu ke saraf yang lain itu melalui yang namanya neurotransmitter. Dia bekerjanya dari menerima impuls, kemudian berdifusi melewati celah sinapsis tadi. Itu kalau penghantaran impulsnya melalui sinapsis, kayak gitu ya. Jadi kalau melalui sinapsis ada penghantar namanya neurotransmitter. Oke, untuk materi hari ini seperti itu yang bisa Bu Maria jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Mudah-mudahan keterangan dari saya bisa diterima gitu ya. Yang nggak masuk berapa ini? Masuk semua ya? Oke, coba saya lihat dulu. Semua Ibu. Ya, ada yang mau tanya? Masuk semua ya? Oke. Aldila Rizka ini ada orangnya kah? Aldilia Rizka ada orangnya? Ada Bu. Ya, dinyalakan ya on cam-nya ya. Saya nggak peduli kalian di mana, karena ini kan jadwalnya kuliah ya. Jadi entah kamu di jalan, entah apa, itu resiko sendiri-sendiri ya. Karena jadwalnya kuliah ya kuliah. Oke, untuk PJMK tolong kalau hari ini nihil ya, berarti ya masuk semua ya, tolong di absen. Karena absen menurut saya sangat penting sekali, terutama kalau tidak on cam tetap saya anggap tidak masuk, gitu ya. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Oh ya, Untuk absennya itu screenshotan dari Zoom ini atau pakai Google Form? terserah kalian atur sendiri aja enaknya gimana ya. Kalau Bu Maria kan dari sini kelihatan mana yang nggak on cam gitu ya tak catat sendiri gitu. Ya. Baik Ibu. Ya oke. Nggak ada yang tanyakan, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan dari siang ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu.